Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pasar duopoli dan oligopoli. Untuk pendahuluan, jadi bahwasanya sebelumnya kita sudah mempelajari terkait struktur pasar persaingan sempurna, lalu juga pasar monopolistik ya, yang memiliki banyak penjual. Lalu kemudian kita juga sudah mempelajari terkait pasar monopoli, yaitu pasar dengan hanya satu penjual. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jika hanya terdapat dua atau beberapa penjual ya. Jadi kalau ada dua penjual itu dinamakan dengan duopoli, dan jika ada beberapa penjual ya, itu dinamakan dengan oligopoli. Lalu kemudian nanti kita akan melihat bagaimana dengan keseimbangan pasar dan bagaimana dia pemaksimuman keuntungannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya seperti yang sudah dipelajari, harga keseimbangan itu ditentukan oleh pasar. Nah, pada monopoli yang kemarin hanya terdapat satu penjual, berarti supply penawaran itu hanya ditentukan oleh satu produsen tersebut. Nah, sedangkan pada pasar duopoli atau oligopoli ini, supply itu ditentukan oleh dua atau beberapa produsen, sehingga penjual akan memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi harga dengan merubah jumlah outputnya. Nah, harga ini yang akan diterima oleh pasar. Nah, teori pasar duopoli itu ditemukan oleh ahli ekonom Prancis bernama Cournot pada tahun 1938 ya. Nah, pasar duopoli itu sendiri merupakan struktur pasar yang terdiri dari dua penjual atau pengusaha yang menguasai pasar seperti tadi. Jadi dari namanya sudah terlihat bahwasannya duopoli berarti terdiri dari dua penjual. Nah, adapun kebijakan yang dilakukan oleh satu pengusaha dalam pasar duopoli ini itu akan mempengaruhi pengusaha lainnya. Jadi sehingga tindakan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan itu akan berpengaruh terhadap perusahaan lain ya. Keputusan output satu perusahaan itu akan mempengaruhi keputusan output perusahaan lain, sehingga akan mempengaruhi harga pasar. Nah, pada dasarnya dalam kenyataannya pasar duopoli itu masih jarang sekali untuk ditemukan ya. Teori duopoli itu lebih banyak menggunakan asumsi-asumsi, sehingga masih banyak lebih bersifat teoritis lah, asumsi-asumsi yang diberikan, di mana teori duopoli ini tetap menjadi suatu hal yang penting untuk dipelajari karena sangat berguna sebagai dasar bagi penyusunan teori oligopoli. Nah, dalam menentukan faktor-faktor produksi, dalam mendapatkan faktor-faktor produksi, itu bahwasanya terjadi persaingan sempurna antar masing-masing perusahaan. Jadi sehingga struktur biayanya itu adalah sama seperti pada pasar persaingan sempurna. Pasar duopoli ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar duopoli murni dan duopoli yang dibedakan. Disebut dengan duopoli murni jika produknya itu tuh benar-benar sama ataupun homogen ya antara dua perusahaan. Sedangkan disebut duopoli yang dibedakan jika produknya itu tuh tidak mirip, tidak sama, tidak homogen ya, tetapi sifatnya bersubstitusi antara kedua barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Teori duopoli Cournot ya. Jadi dalam menganalisis pasar duopoli, untuk penyelesaiannya kita akan membahas terkait dua teori, yaitu teori duopoli Cournot dan teori kurva permintaan yang patah. Yang pertama ini kita bahas terkait teori duopoli Cournot. Jadi dalam teori ini dua pengusaha duopoli ya menghasilkan produk yang homogen. Asumsi pokok yang digunakan adalah pada waktu pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungannya, jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya tidak tergantung dari jumlah yang dihasilkan oleh pengusaha pertama. Jadi ini perlu diingat-ingat, ini asumsi pada teori duopoli Cournot. Jadi dalam penentuan jumlah output di salah satu perusahaan itu tidak bergantung dari output yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Jadi perusahaan itu akan memaksimumkan keuntungannya dengan asumsi jumlah output yang diproduksi pesaingnya tidak dipengaruhi oleh keputusan perusahaan ataupun keputusan produksi yang ia buat. Adapun kurva permintaan pasarnya itu seperti yang dapat terlihat bahwasanya fungsi harga itu merupakan fungsi dari Q, dan Q itu sendiri terdiri dari QA dan QB, di mana QA itu jumlah barang yang dihasilkan pengusaha A dan QB itu menunjukkan jumlah barang yang dihasilkan oleh pengusaha B. Lalu kemudian keuntungan masing-masing dari duopoli. Jadi keuntungan itu kan pengurangan dari total revenue dikurangi dengan total cost-nya. Di mana total revenue dari pengusaha A itu diperoleh dari perkalian antara harga PQ ya dikalikan dengan QA-nya.
Lalu kemudian revenue untuk pengusaha B diperoleh dari jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan B dikalikan dengan tingkat harga. Ya, lalu nanti bisa dicari tingkat keuntungan pengusaha A dan keuntungan pengusaha B. Lalu kemudian keuntungan maksimum itu tercapai pada saat turunan pertama dari keuntungan itu adalah sama dengan 0. Itu first order conditionnya ya. Dimana nanti kita akan peroleh MRA itu sama dengan MCA. Sorry, di sini ini harusnya MCA ya. Jadi marginal revenue A itu sama dengan MCA, lalu kemudian marginal revenue B itu sama dengan marginal cost B. Jadi hasil turunan pertama menunjukkan bahwasannya keuntungan maksimum tercapai saat marginal revenue masing-masing perusahaan sama dengan marginal cost perusahaan tersebut. Nah, MR itu diperoleh dari turunan pertama dari masing-masing revenue perusahaan. Jadi sebelumnya diketahui bahwasannya Q pasar itu merupakan penjumlahan Q dari kedua pasar, sehingga Q itu sama dengan Q1 plus Q2 ya. Output itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Adapun marginal revenue pada perusahaan A itu dapat ditulis sebagai PQ plus QA ya, dikalikan dengan delta ataupun do PQ dibagi dengan do Q ya, dimana do Q ini menunjukkan respon dari harga akibat perubahan pada outputnya. Nah, ini diturunkan dari fungsi demand ya, berarti do P per do Q ini do P per do Q ini adalah memiliki tanda yang negatif, yang berarti jika Q dikalikan dengan do P per do Q akan menjadi pengurang terhadap PQ ini ya. Karena tanda do P per do Q ini adalah negatif, maka jika dikalikan dengan Q, maka hasil perkalian ini akan menjadi pengurang bagi P ini ya, paham ya? Nah, semakin besar Q yang dihasilkan, maka pengurang terhadap PQ ini akan semakin besar, yang menjadikan nilai MR ini akan semakin kecil ya. Jadi jika salah satu perusahaan, misalnya perusahaan A dengan outputnya sebesar QA, memiliki nilai yang lebih besar dari output yang dihasilkan oleh perusahaan B, yaitu QB, maka marginal revenue perusahaan A akan lebih kecil dari marginal revenue perusahaan B ya. Jadi MRA itu lebih kecil dari MRB. Jadi intinya perusahaan yang memiliki output yang lebih besar itu akan memiliki nilai marginal revenue yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, ini teori King Demand Curve ya, kurva permintaan yang patah. Jadi teori ini mengasumsikan bahwasannya kurva permintaan bagi pengusaha duopoli itu merupakan kurva permintaan yang patah. Dan secara empiris pada dasarnya perusahaan dalam duopoli atau oligopoli sebenarnya juga itu tidak merubah harga secara sering ya. Jadi tidak serta-merta mereka langsung melakukan perubahan harga pada dasarnya. Adapun beberapa asumsi yang digunakan untuk menganalisis keseimbangan, yaitu yang pertama bahwasannya harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli telah terbentuk ya, misalnya pada tingkat harga sebesar PQ. Nah, jika salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga, maka pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan pembeli ya. Lalu kemudian jika salah satu pengusaha duopoli menaikkan harga, maka pengusaha pesaingnya tidak akan mengikuti harga tersebut, tidak akan menaikkan harga juga, sehingga pembeli akan pindah kepadanya ya. Berarti perusahaan yang tidak menaikkan harga itu market share-nya itu akan naik. Nah, jadi intinya kita dapat melihat dua reaksi perusahaan ya, jika perusahaan lain itu melakukan perubahan pada harga. Yaitu yang pertama, jika salah satu pengusaha duopoli itu menurunkan harga, maka pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan pembeli tentunya ya. Dengan demikian market share-nya itu adalah tetap. Lalu kemudian reaksi yang kedua, jika salah satu duopoli menaikkan harga, pengusaha pesaingnya tidak akan ikut menaikkan harga, sehingga pembeli itu akan pindah kepadanya. Yang berarti perusahaan yang tidak menaikkan harga itu market share-nya akan naik. Nah,
Jadi di sini kita akan melihat kurva permintaan yang patah ya. Di sini kurva permintaan yang patah. Jadi hal ini terjadi karena reaksi seorang produsen terhadap setiap tindakan produsen lain seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini pada gambar produsen diasumsikan mempunyai kurva permintaan D1 D1 ya. D1 garis ini maksudnya D1 D1. Nah, misalnya produsen menurunkan harga lebih kecil ataupun kurang dari tingkat harga P0 ini ya. Jadi harga yang memuaskan kedua pengusaha itu pertama adalah pada saat P0 dengan tingkat Q sebesar Q0. Jika produsen menurunkan harga lebih kecil dari tingkat harga sebesar P0, jadi dengan harapan dapat meningkatkan omset penjualan, sehingga kurva permintaannya itu bisa menjadi sebesar D1 D1 ini. Ya. Dengan dia menurunkan harga lebih kecil daripada P0, harapannya kurva permintaannya adalah seperti ini. Ya. Dengan asumsi jika pengusaha lain tidak melakukan perubahan terhadap produksinya. Dalam artian produsen lain tidak merespon tindakannya dengan menurunkan harga juga ya, maka kurva permintaannya adalah sebesar D1 D1. Tapi tujuan itu tidak akan tercapai karena ketika ia menurunkan harga, maka pengusaha lain juga akan merespon dengan menurunkan harga juga. Ya, sehingga kurva permintaannya itu ditunjukkan dengan ED2 ya. ED2. Oleh karena itu kurva ED2 ini menunjukkan kurva permintaan jika produsen menurunkan harga ya. Ini yang disebut dengan kurva permintaan yang patah. Nah, sedangkan kurva permintaan D1E ini menunjukkan kurva permintaan jika produsen itu menaikkan harga, di mana produsen lain tidak akan mengikuti tindakannya untuk menaikkan harga juga. Sehingga kurva permintaan efektifnya dari sini kita bisa lihat bahwasannya kurva permintaan efektifnya itu adalah D1E D2 ya. Itu dinamakan dengan kurva permintaan yang patah. Jadi terbentuknya kurva permintaan D1E D2 itu mempunyai kurva MR yang patah, ditunjukkan juga oleh MR1 A1 ini dan A2 MR2. Nah, ini tadi adapun penyebab patahnya kurva permintaan itu tadi ya, penyebab patah itu karena tindakan dalam menaikkan harga itu tidak akan diikuti oleh pengusaha saingan, sehingga kurva MR menjadi discontinue ya. Jadi MR1A1 itu tadi. Dan yang tadi, yang satunya ya A2 MR2. Ini pada pasar oligopoli, jadi prinsip pada pasar oligopoli itu sama dengan pasar duopoli. Pada pasar oligopoli ini sendiri dari katanya oli ya, oligopoli ya. Jadi dia terdiri dari lebih dari beberapa penjual, sehingga tindakan pengusaha satu akan mempengaruhi kebijakan perusahaan yang lain. Adapun teori pokok pasar oligopoli itu yang pertama antar pengusaha tidak ada ikatan tertentu, lalu kemudian yang kedua antar pengusaha terdapat ikatan tertentu. Ini nanti dibagi jadi dua, yaitu sempurna ataupun perfect collusion dan tidak sempurna ataupun imperfect collusion. Jika masing-masing pengusaha bebas dalam menentukan tindakan, maka akan menimbulkan persaingan harga antar pengusaha tersebut, sehingga akan membawa kehancuran bagi pengusaha lain. Jadi pada dasarnya alasan perusahaan untuk menurunkan harga itu karena yang pertama, ia berspekulasi ya, pesaing akan menurunkan harga. Jadi ia juga menurunkan harga. Padahal hal itu kan belum tentu terjadi. Jadi ada tafsiran yang salah dari perusahaan terhadap tindakan yang diambil oleh perusahaan lain. Lalu kemudian yang kedua, karena persediaan produksi melebihi permintaan, ataupun misal karena ongkos simpan mahal ya. Jadi daripada ia menyimpan biayanya lebih tinggi, ia menurunkan harga sehingga barang bisa segera terjual. Kemampuan pengusaha dalam perang harga itu pada dasarnya tergantung pada produk yang ia hasilkan, lalu kemudian struktur biaya produksi. Ya, tentu ini kita harus melihat struktur biaya dari masing-masing perusahaan. Penggabungan sempurna ini tadi perfect
collusion ya. Jadi asumsinya masing-masing pengusaha itu bergabung menjadi pengusaha besar atau kartel, sehingga kebijaksanaan harga dan produksi itu diatur kartel. Nah, kartel ini akan terjadi jika pertama pengusaha di pasar mengetahui seberapa besar harga yang ditetapkan ya. Seandainya pasar tersebut menjadi monopoli misalnya. Lalu kemudian produsen menyadari bahwa saling bergantung satu sama lainnya. Jadi antar mereka itu saling tergantung. Lalu kemudian yang ketiga, masing-masing produsen memiliki struktur biaya yang identik dan permintaan yang identik. Jadi kalau ada ketiga unsur ini ya, bisa terjadi yang namanya kartel. Permintaan kartel itu sama dengan permintaan pasar ya, karena mereka sudah bergabung tadi. Jadi marginal cost kartel itu sama dengan penggabungan ataupun penjumlahan marginal cost perusahaan yang bergabung. Adapun keuntungan maksimumnya itu akan tercapai dengan kondisi marginal cost kartel itu sama dengan marginal revenue kartel ya. Jadi sama, marginal revenue sama dengan marginal cost, di mana P nanti itu adalah harga bagi perusahaan yang bergabung. Marginal cost kartel itu merupakan penjumlahan dari marginal cost dari masing-masing perusahaan. Jadi terdiri dari marginal cost perusahaan 1, perusahaan 2, dan seterusnya ya sampai ke M. Nanti key ataupun output yang dihasilkan pada kartel itu sama dengan output yang dihasilkan oleh perusahaan 1, Q1 ya, ditambah Q2 dan seterusnya sampai dengan Qn ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.